Apa jadinya jika seorang wanita muda jatuh cinta pada pria berusia lebih dari 2 kali usianya? Inilah kisah nyata Rani, 24, dan Pak Guntur, 56. Dua jiwa yang terikat bukan oleh logika, tapi oleh rasa. Di tengah cibiran, perbedaan zaman, dan luka masa lalu, mereka bertahan, sampai takdir bicara lain. Cerita ini bukan sekadar cinta, tapi perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan. Tonton sampai habis dan siapkan tisu. Like jika kamu percaya cinta tak mengenal usia. Komen pendapatmu soal cinta beda usia. Subscribe untuk kisah nyata penuh haru lainnya di Pensil Bahagia. Namaku Rani. Saat orang-orang seusia aku sibuk mencari pria mapan atau cowok keren di media sosial, aku justru jatuh cinta pada seseorang yang tak pernah terlintas dalam mimpi terliarku. Pak Guntur. Dia 56 tahun dan seorang duda dengan 2 anak. Sedangkan aku baru 24, masih menyusun masa depan. Tapi cinta kadang memang bukan soal logika. Aku bertemu Pak Guntur di sebuah komunitas baca di perpustakaan kota. Ia duduk sendiri, membaca novel Pramuedia, sambil sesekali tersenyum. Saat pertama kali kami bicara, aku pikir dia hanya pria tua yang kesepian. Tapi ada sesuatu dalam caranya menatap, tenang, menghargai, dan penuh perhatian. Seiring waktu, aku mulai menantikan hari-hari ketika kami bisa duduk berdua, berdiskusi tentang buku, kopi, dan hidup. Ia tahu kapan harus diam, dan tahu kapan harus membuatku tertawa. Rani, kamu terlalu muda untuk menghabiskan waktu dengan orang sepertiku, katanya suatu malam di taman. Aku tertawa kecil. Tapi waktu bersamamu lebih terasa hidup. Sejak malam itu, kami semakin dekat. Tapi dunia di luar kami mulai menggonggong. Teman-temanku menyindir, ibuku menangis. Kamu pikir dia bisa beri kamu masa depan? Tanyanya. Dan aku hanya menjawab lirih, dia sudah memberiku masa kini yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Pak Guntur pernah kehilangan istrinya karena kanker. Sejak itu, ia menutup diri. Anak-anaknya, kini dewasa, tak lagi tinggal bersamanya. Mereka jarang berkunjung. Ia hanya punya satu sahabat, kesepian. Kalau kamu bersamaku Rani, suatu hari kamu akan merawatku, bukan sebaliknya. Kamu yakin dengan semua ini? Aku menatap matanya yang mulai basah. Aku mencintaimu, bukan usiamu. Kami tak pernah mengumumkan hubungan kami secara resmi, tapi waktu tahu, orang-orang mulai berbisik. Beberapa memanggilku cewek matre. Sebagian menganggap aku anak hilang arah. Tapi aku bertahan karena aku tahu bukan hartanya yang kupilih, tapi jiwanya. Sampai suatu hari dunia runtuh. Pak Guntur divonis gagal ginjal stadium akhir. Butuh cuci darah seumur hidup. Aku menangis diam-diam. Ia justru menenangkanku. Kalau kamu mau pergi, aku akan paham, Ran. Tapi aku memilih tinggal. Setiap hari, aku menemaninya ke rumah sakit. Aku membacakan puisi kesukaannya. Aku bahkan belajar cara mengganti selang alat cuci darah. Cintaku diuji, tapi tak tergoyahkan. Pagi itu, ia memintaku memakai gaun putih yang dulu kubeli saat kami pertama kali jalan bareng. Rani, katanya pelan, kalau ada kehidupan lain setelah ini, aku mau kita ketemu lagi. Tapi kali ini, biar aku yang lebih muda. Ia meninggal malam itu, dengan senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Damai, hari-hari tanpanya sunyi, tapi setiap sudut kota menyimpan kenangan. Kopi favoritnya, kursi taman langganan kami, hingga buku terakhir yang belum sempat ia tamatkan. Aku tidak menyesal mencintainya, bahkan jika itu artinya harus kehilangan lebih awal. Terima kasih Guntur, karena kamu, aku tahu rasanya dicintai tanpa syarat. Cinta kami memang beda usia, tapi rasanya sungguh tak terbatas.